Mencari tahu di mana posisi beliau. Dan saya tidak hitungan bulan itu sebenarnya. Ya 2 tahunan ya, mencari tahu. Dan sayangnya ya, proses yang panjang itu sampai pada satu titik ternyata beliau sudah almarhum. Jadi satu forum, satu panel diskusi dengan Sama beliau? Iya, sama Seno. Waduh. Jadi ini salah satu ayah beliau. Oh, Seno. Ya tentu itu sesuatu yang membanggakan lah ya Bang. Menguras dompet lah ya. Tapi nggak apa-apa. Demi buku Bang ya. Karena begini, mereka yang menulis buku ini juga sudah meluangkan waktu. Mereka juga menghabiskan biaya yang tidak sedikit gitu, dan ya. riset yang serius gitu loh. Jadi ini buku-buku yang saya anggap ya harganya lumayan lah. Oke. Nah, tadi kan juga Abang nyentil kayak setiap Abang beli buku, Abang berusaha untuk menemuin sang penulis nih. Nah, sejauh ini Bang, siapa sih penulis yang udah Abang temui? Ya, Atau ada bukunya di sini Bang? ada ya. Jadi ada buku, dia salah satu profesor sejarah di LIPI di Jakarta Pusat, LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi saya karena saya baca bukunya, apa namanya, ya saya berusaha untuk mencari tahu. Nah, ya ini hanya sebagian saja. Sebagian ya. Jadi paling tidak ini buku Saking banyaknya Bang ya. yang ditulis oleh Profesor Aspi Wamanadam ya. Oh, ini udah ketemu Abang ya. Sudah ketemu. Kemudian juga ada bahkan juga ada yang sudah almarhum seperti Pramudia. Kemudian ada yang terbaru itu saya menulis tentang sejarawan Jang Aisyah Muthalib. Dia sejarawan di UGM, sempat mengajar di UGM. Dia lulus sejarah perang Serikat Abang di Jambi tahun 1916. Nah, saya mencari, tentu juga atas bantuan kawan-kawan, mencari tahu di mana posisi beliau. Dan saya tidak hitungan bulan itu sebenarnya. Ya mungkin 2 tahunan ya mencari tahu. Dan sayangnya ya, proses yang panjang itu sampai pada satu titik ternyata almarhum. Tapi tidak ada yang perlu disesali, karena proses pencarian itu justru menjadi bagian dari kita untuk mendidik diri kita untuk ya tahan banting. Yang namanya mencari informasi itu tidak bisa setengah-setengah lah gitu Bang ya. Tidak bisa instan, apalagi kita ingin menemui seseorang yang kita anggap penting, benar. Ada sesuatu yang ingin kita dalami dari sosok yang bersangkutan, dan itu cukup banyak sebenarnya ya. Belum lagi dari kalangan sastrawan gitu kan, dari kalangan budayawan, saya kira ada cukup banyak nama lah ya. Dan itu biasanya kita bisa ketemu itu melalui forum tulisan. Misal saya bahkan pengagum karya ini ya, Naga Bumi ini, Seno Gumiraja Dharma. Ini salah satu ya dia esais, kemudian dia juga penulis
novel gitu ya. Dan sekarang menjadi rektor di Institut Kesenian Jakarta. Nah, saya mengagumi karya-karya beliau dan alhamdulillah suatu waktu di tahun 2015 sudah ketemu sama beliau melalui seleksi Ubud Writer Ubud Writer International Festival. Jadi ada festival penulis internasional di Bali tahun 2015. Itu hanya 15 yang dipilih se-Indonesia. Dan alhamdulillah saya salah satunya Bang. Waduh, 15 penulis Indonesia yang dikumpulkan, didatangkan ke Bali. Nah, saya kemudian satu forum. Jadi satu forum, satu panel diskusi dengan sama beliau. Iya, sama apa? Seno. Waduh. Jadi ini salah satu karya beliau. Jadi, ya tentu itu sesuatu yang membanggakan lah ya Bang. Membanggakan, kemudian juga memotivasi kita untuk ya kembali lagi untuk tekun membaca, tekun menulis gitu ya. Nah, dari mengagumi dan bisa ketemu langsung orangnya kan Bang. Iya, dan cukup banyak lah ya, orang-orang yang saya anggap punya dedikasi terhadap ilmu pengetahuan, karyanya ada, saya koleksi, lalu saya usahakan untuk ketemu. Nah, ini juga salah satu contoh. Nah, ini penting nih dalam salah satu tragedi 65. Saya bertemu beliau. Ini sebenarnya nggak lama juga, tapi ketika saya mengunjungi Universitas Atmajaya di Jakarta, nggak sengaja juga ketemu. Ketemu beliau. Jadi, ya saya kira itu semacam ya ekspresi-ekspresi yang menyenangkan gitu ya. Udah baca bukunya, ketemu orangnya lagi kan. Jadi kita justru semakin bisa lebih dalam. Jadi di samping baca bukunya, bertemu dan orangnya bertukar pikiran langsung jadi kan. Nah, apalagi dengan bantuan medsos hari ini, kita yang sebelumnya terhambat faktor geografis, faktor transportasi, hari ini relatif itu terbantu sekali. Kita bisa bertemu, berbicara langsung dengan para penulis langsung itu punya itu kita koleksi. Terus juga kayak gini Bang, kan kalau Abang sekarang kan udah berkeluarga kan, banyak juga kan anak-anak milenial kan hobi buku kan. Kalaupun mereka pun mau beli buku kan bisa kayak nabung ini segala macam. Nah, kalau kayak Abang pernah nggak punya siasat sendiri? Bagaimana sih entah nabung atau bulanan sisipkan untuk buku itu? Kalau Abang mengatasinya atau siasatnya gimana Bang? Ya sejauh ini yang berjalan ini, memang dulu waktu saya SMA di salah satu pesantren di Jawa Timur, itu memang kebetulan juga itu pesantren ya juga pesantren tua ya. Salah satu pendirinya itu Haji Hasyim Asy'ari. Itu sudah punya perpustakaan yang luar biasa untuk saya yang datang dari Sumatera kemudian sekolah di Jawa. Itu sangat membantu saya untuk mengalami perubahan soal bagaimana saya berhubungan dengan ilmu pengetahuan gitu. Nah, waktu kami di pesantren itu, kami punya kebiasaan setiap bulan itu ada kami dalam satu komplek itu kan ada berapa kamar. Nah, kamar saya itu punya kebiasaan itu pergi ke Surabaya. Jadi dari Jombang ke Surabaya naik kereta api itu kami bawa ransel tas besar orang yang mau ke gunung gitu Bang ya. Nah, kami pergi ke Surabaya, ke kota Surabaya. Nah, di situ kan pusat buku ya, baik buku agama maupun buku umum. Nah, disitulah saya dan kawan-kawan itu membeli sebanyak mungkin buku. Jadi ada kesan kami ingin berlomba-lomba membeli buku gitu. Antara satu lemari dengan lemari lain. Jadi ya hal-hal semacam itu juga memotivasi untuk lebih baik kan ya gitu. Dan itu terulang kembali ketika saya mulai kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu kampus yang dikenal sebagai lumbung pemikiran benar. Jadi di situ membantu saya kembali untuk semangat lagi gitu. Jadi kebetulan semasa kuliah saya terlibat di lembaga pers mahasiswa. Jadi lagi-lagi juga komunitas di mana saya berproses itu sangat mempengaruhi saya. Jadi aktif di lembaga pers, kemudian ikut mengadvokasi kelompok-kelompok literasi, ikut juga mengisi forum-forum diskusi. Jadi
saya kira itu saling berkelindan ya, saling membentuk diri saya. Kenapa sampai hari ini rasanya kenikmatan itu ketika saya membuka halaman demi halaman buku itu. Jadi benar. Bisa saya tidak bisa menafikan bahwa realitas kemajuan teknologi hari ini kita sudah ada e-book digital itu. Ya itu penting gitu. Terutama buku-buku yang kita tidak bisa akses gitu kan. Tidak bisa kita beli, tapi bisa kita akses. Tetapi sejauh ini saya tetap, kalau dia masih ada bukunya, masih mampu untuk saya beli, saya beli gitu Bang. Karena apa ya? Ada kenikmatan tersendiri ketika membaca buku fisik gitu. Kadang kita stabilo yang bagian-bagian penting. Jadi kita lipat, kita buka kembali. Kadang bau kertasnya itu juga menjadi kenikmatan sendiri ya Bang ya. Nah, kenikmatan itu yang barangkali tidak didapatkan ketika kita baca e-book gitu Bang. Itu juga apa namanya? Juga berhubungan mewarnai kan. Dan kita tahu bahwa pengalaman kita pusat surganya lah gitu kan gitu Bang. Hampir siapapun di Indonesia ini sulit menyangkal bahwa Jogja adalah salah satu kota pelajar yang dikenal dengan banyaknya penerbit buku. Jadi, ya itu sesuatu yang kita syukuri sebenarnya, walaupun hari ini semua orang dimanapun tempat sudah bisa membuat buku dengan mudah, tidak sesulit dulu ya. Tapi ya itu pengalaman yang sangat berpengaruh terhadap diri saya itu. Nah, ini kan gini Bang, ini kan buku ini kan kalau dibilang lintas lah ya, lintas semuanya. Kayak ada nggak sih Bang buku ataupun Abang koleksi buku yang spesifik membahas tentang Jambi? Ada nggak? Ya ini yang spesifik tentang Jambi ya. Ini sebenarnya dibongkar tadi ya, depannya aja. Ini umumnya tentang Jambi. Oh, ini Bang ya. Ini ada yang bentuknya disertasi, ada yang bentuknya laporan penelitian, laporan lapangan gitu ya. Ada tesis, ada skripsi, ada surat surat-surat rapat, terutama untuk fase pendirian Provinsi Jambi dari tahun 54 ya sampai terbentuknya Provinsi Jambi. Ya, insya Allah sumber-sumber primernya masih ada Bang ya. Sudah kita copy karena aslinya kan sebagian di arsip. Jadi museum ya kan Bang. Nah ya, saya tadi lupa juga bahwa ketika saya berkunjung ke banyak tempat di beberapa daerah di Indonesia, saya usahakan juga ke perguruan tinggi. Pusat studi, ke penerbit nasional di Jakarta itu kita lihat, ke Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, kemudian kita juga ke KITLV Belanda yang di Jakarta gitu kan. Jadi ya ada banyak tempat yang kita anggap di situ kita akan dapat sesuatu yang penting. Dan saya usahakan ketika ke banyak tempat di luar daerah Jambi mencari ada nggak tentang Jambi. Nah itu. Jadi kalau ada tentang Jambi ya kita upayakan. Kalau bisa beli syukur, kalau tidak ya kita copy. Nah, ya realitas hari ini karena buku-buku tentang Jambi itu apalagi ditulis oleh orang kita sangat sedikit. Nah, itu kan kebanyakan saya mengcopy. Tidak sebanyak buku-buku lain yang di toko buku bisa kita beli. Jadi itu sejauh ini untuk Jambi Bang ya. Kalau buku yang Abang kan udah pernah nulis buku tuh katanya kan, 2 buku. Ada nggak di sini Bang? Buku yang udah pernah Abang tulis? Ada sebagian. Ya sebenarnya lihat nih guys. Mungkin ada belasan buku yang saya ikut menulis. Di dalamnya. Jadi ada semacam kayak antologi bersama. Jadi ada tulisan. Mungkin belasan ya. Saya ikut menulis itu. Tapi yang buku Abang menulis sendiri itu esai itu mengangkat tentang sejarah Islam lepas yang menyinggung isu-isu aktual di Indonesia itu. Tapi umumnya juga mengambil isu-isu kebudayaan, pendidikan, sejarah itu. Ini diterbitkan di Yogyakarta. Ini jurnal yang ya sekarang, tapi ini cukup juga membantu saya untuk
untuk terus menulis gitu ya, mendorong saya untuk menulis. Jadi ini jurnal yang memang dibuat oleh teman-teman Seloko untuk mengadvokasi isu-isu tentang Jambi. Misal ini juga menarik ini salah satu kumpulan cerita rakyat. Jadi ini se-Indonesia ya, semua provinsi ada perwakilan, dan tidak hanya ditulis dalam bahasa Indonesia, tapi ditulis juga di dalam bahasa Inggris. Jadi ini Bang ya, dua bahasa. Nah, kebetulan saya juga ikut ambil bagian menulis tentang Jambi. Ya. Abang yang berkesempatan untuk menulis tentang Jambi di dalam buku ini ya. Saya menulis ulang tentang cerita rakyat. Memang fokus terhadap dunia literasinya memang sangat besar Bang ya, berarti Bang ya. Iya. Jadi Tuah Burung Pamenan, jadi ini salah satu cerita rakyat ya yang Bang tulis ya. Dan ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan yang sekarang menjadi Gubernur DKI. Pak Anies ya Bang ya. Oke. Jadi itu nulis lepas. Dan selebihnya saya lebih banyak koran, artikel gitu Bang ya. Media online itu. Karena hari ini juga kadang dilematisnya, ya tadi saya bilang tidak semua orang hari ini mau beli buku. Benar. Nah, justru dengan menulis di media online praktis orang sudah bisa membaca. Berarti gagasan kita tersampaikan. Ya, karena memang data menunjukkan sekarang ya, laporan dari WR Sosial itu untuk 2020 175 juta itu adalah pengguna aktif internet. Nah, dari total penduduk kita 270 jutaan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa sekitar 64% penduduk Indonesia ini sudah aktif di berinternet gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bagaimana berupaya untuk menghadirkan sumber bacaan bagus bagi mereka yang sudah terhubung dengan internet. Nah, bahkan angka yang mengagetkan adalah pengguna Facebook itu 160-an juta. Nah, jadi bisa kita bayangkan gitu, bagaimana internet itu merubah banyak hal. Substansinya adalah ya kita harus membaca buku, kita juga harus membaca e-book gitu. Tidak kemudian dengan adanya Facebook lalu kita tidak lagi membaca buku. Ya, kan kita hari ini kan mudah sekali melihat orang sedikit-sedikit sudah memberi komentar terhadap satu peristiwa tanpa didahului dengan referensi yang jelas gitu Bang. Yang jelas, kemudian referensi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi saya kira walaupun realitas teknologi informasi kita sudah mengalami perubahan yang signifikan, tapi prinsipnya adalah kita tidak boleh mengomentari sesuatu tanpa didahului dengan membaca referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi faktanya meminjamkan buku itu juga ada besar kemungkinan tidak dikembalikan. Terutama waktu lagi mahasiswa ya. Jadi ya itu cerita setiap orang yang berhubungan dengan buku. Ya benar Bang. Penuh buku. Bahkan ketika dia sudah tidak bisa melihat juga, dia bisa beli buku yang audio. Warga yang membaca itu menunjukkan tingkat kemajuan sebuah daerah. Jadi saya kira itu PR besar kita ya, terutama para pegiat literasi untuk tiada henti untuk menggairahkan orang untuk selalu membaca dimanapun dan kapanpun gitu.